Halo teman-teman semua, jadi pada hari ini aku bakalan ngewawancarain salah satu warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, kebetulan kali ini aku punya salah satu narasumber namanya Mbak Pepi. Kebetulan dia tinggal di Austria. Hai Mbak, Halo, apa kabar? baik. Kamu Nah, gimana? baik juga sih. Jadi Mbak Pepi ini adalah salah satu kakak tingkat dari SMA dan SMP juga gitu. Jadi mungkin bisa diperkenalkan Mbak Pepi nama, kemudian pekerjaannya. Oke, nama aku Pepi Edgina. Saya kerja sekarang sebagai koki di sebuah hotel di sini. Jadi, ya, mungkin bisa sharing-sharingan keadaan di sini gimana gitu. Ya. Jadi gini kan kebetulan nih kerjanya sebagai Ya, koki ya di ya. sana. Udah berapa lama sih Mbak tinggal di sana? Tinggal di Austria dari 2015. Jadi udah berapa ya? Hampir Udah 5 tahunan lah ya, 5 hampir enam tahun ya. tahun. Hampir Lama 6 tahun juga ya. ya. Hmm. Mm-mm. Nah, untuk kegiatan sehari-hari cuman bekerja sebagai koki aja atau ada kegiatan lain? Misalnya kayak ikut organisasi atau apa? Enggak, aku cuman kerja aja. Hmm. Soalnya udah hektik banget, nggak ikut apa-apa lagi. Ya. Terus kalau aku mau nanya-nanya nih, kalau misalnya orang Indonesia, WNI nih, yang bertempat tinggal di sana, Mhm. itu biasanya ada kayak perkumpulannya nggak sih atau organisasinya? Atau emang Ada kayak PPI Indonesia gitu kan, ya ada. Cuman kan itu di Wina, dan aku kebetulan rumahnya jauh dari Wina, jadi cuman gabung apa ya, kayak di Facebook gitu. Cuman kalau untuk perkumpulan misalkan Agustusan atau apa gitu, jarang ikut-ikut sih gitu. hmm, berarti Tapi kayak ada kok. ya ada tapi nggak mengikuti lah ya, maksudnya nggak yang Enggak, terlibat langsung gitu. Nah, kalau aku enggak, eh, soalnya jauh. hmm. Nah, selama pandemi, jadi kan kemarin ya, kita sempat Mhm. dikabarin dengan kaget pertama kali ada virus corona. Apa sih yang pertama kali terdengar di dalam, apa yang terlintas di pikiran Mbak Pepi ketika, ada virus corona nih, gitu? Yang pertama takut banget, soalnya apa ya, waktu itu kan ngeri kan awal-awalnya, kayak aku mikir mau jadi apa nih gitu kan, Hmm. karena di berita tuh sengeri itu gitu loh, sampai aku tuh waktu itu pertama kali denger tuh bener-bener takut nggak keluar rumah sama sekali, dan ya gitu pokoknya langsung pikirannya aneh-aneh gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalnya kan itu kan langsung ya. Itu pertama kali kalau di Austria itu kira-kira bulan apa? Kalau di Indonesia kan bulan April tuh ada Ya COVID. kalau Hmm. kalau di sini bulan wait Maret sih, Maret Maret. mulai ini ya. Berarti Mm-mm. lebih awal ya daripada Indonesia. Ya. Mm-mm. Hmm. Nah, kalau selama dari awal nih, dari awal, Januari itu oh Januari, Januari itu udah ada apa ya, ada berita-beritanya berita-berita. gitu. Cuman baru meledaknya itu waktu Maret lah. Hmm. Nah, kalau di sana tuh awal-awal waktu pandemi itu gimana sih? Apakah pemerintah ngasih tahu atau taunya dari berita atau gimana sih? Iya, jadi waktu itu benar-benar semuanya di TV itu tuh semua berita langsung, mmm, jadi pemerintah itu, mmm, ngasih taunya dari TV gitu langsung. Jadi ya
kayak sentral gitu ya? menghimbau dari TV dan ya. Terus pertama kali apa yang dikasih tahu pemerintah? Apa harus pakai masker kah atau kegiatan-kegiatan dikurangi? Kalau seingatku waktu itu, apa ya, kalau masker kayaknya belum deh, belum. Yang pertama kali tuh belum ada yang kayak social distancing gitu-gitu belum ada, cuma langsung pemerintah langsung memberikan, apa ya, himbauan untuk langsung lockdown gitu. Waktu Maret awal-awal tuh langsung waktu itu aku inget banget di sekolah kan masih pelajaran gitu, terus ada pengumuman untuk semuanya pulang dan itu, pelajaran langsung Hentikan. lewat internet gitu, ya. Mmm, berarti, sistemnya kalau di sana langsung kayak lockdown gitu ya? Nggak ada Iya, waktu itu langsung lockdown. mmm, Belum 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 itu, masker-masker gitu. eee, kira-kira lockdown itu dari bulan apa sih? Dari bulan Maret Mhm. sampai kayaknya 3 sampai 4 bulanan deh, sampai Mmm, berarti, Juni. lama Mhm. lama banget ya? Mulai dari Iya, menurutku lama. mulai kapan lagi tuh dibuka kayak sekolah-sekolah ataupun yang lain, kayak toko Oh, kalau misal toko yang apa ya, toko baju gitu-gitu tuh, April udah mulai buka. Cuman langsung itu, harus pakai masker, terus social distancing, gitu-gitu, baru mulai hmm. Kalau dari kayak gitu, April. dari sana sendiri, itu kayak misalnya ada kayak protokol-protokol kesehatan itu pernah dikasih kayak sosialisasi kah? Atau ditempel poster di jalan-jalan kah? Aku kalau kayak gitu jarang lihat ya, biasanya langsung di TV itu langsung, mmm, semuanya follow gitu loh, semuanya langsung nggak tahu, langsung ngikutin aja arahan gitu. Berarti kayak Dan kesadaran masyarakat tersentral sih ya. menurutku. Di sini mhm, Kalau ya di sana tetep kalau gimana? misalkan di mana ya, kalau di toko-toko gitu di pintu tuh pasti langsung ditulisin lah, ada stikernya gitu, harus pakai masker atau apa, paling gitu aja sih. Mhm. Nah, waktu ini nih, kan, pasti ngalamin lah perubahan yang signifikan nih, kan dari pekerjaan yang harusnya dilakukan secara langsung, kemudian harus online, itu gimana sih? Ceritain dong. Kalau kerjaanku sendiri kan kalau koki nggak mungkin kan online gitu. Nah, kebetulan aku sekarang justru nganggur. Mungkin kalau untuk pekerjaanku sendiri ya, tapi kalau untuk yang lain ya aku nggak merasakan sih. Cuman ya itu tadi kayak yang biasanya kerja terus sekarang WFH pun kalau di aku sendiri nggak bisa gitu. Jadi ya benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu loh Oh selama berbulan-bulan. berarti, kalau pekerjaan sendiri, itu, bergantian atau emang benar-benar kayak nggak ada pekerjaan sama sekali jatuhnya? Nggak ada pekerjaan sama sekali, bener-bener nganggur, ini ya nganggur sih. Mmm, udah berapa lama mulai dari Soalnya hotel kan, oh iya, heeh. Kan, sempet juga ya, pasti, ya ngalamin yang namanya harus ditutup dan sebagainya, makanya, iya, pekerjaannya ditunda terlebih dahulu, gitu. mhm Nah, mhm, kalau dari ini, dari apa namanya, dari pemerintah Indonesia, mungkin dari kedutaan atau diplomat-diplomat yang lain, pernah nggak sih kayak apa, ngasih tahu atau pernah ngasih announce ke orang-orang WNI yang ada di sana harus ngapain, atau ada kebijakan untuk WNI iya, dipulangkan, kayak gitu? kalau aku kan ini ya, ngelihat-ngelihat di Facebook aja, itu, mmm, ada kayak gitu himbauan-himbauan untuk,
mmm, mengenai Covid, tapi kalau misalkan untuk pulang kan deh, Nggak ada nggak. ya? Berarti, cuman Soalnya himbauan. menurutku di sini masih kondusif gitu loh. Mmm, Mhm. terus kalau misalnya, Terhitungnya masih aman. berarti nggak ada, itu ya, berarti nggak ada orang Indonesia yang harus dipulangkan dan sebagainya ya? Menurutku nggak ada sih, aku nggak pernah denger. Aku Mmm. juga nggak pernah ngecek sih sebenarnya, cuman kayaknya enggak deh. Soalnya kan kalau dari negara-negara lain nih, contoh kayak Cina, itu kan dia, apa, beberapa WNI yang, kerja di sana ataupun apa, mereka dipulangin di bulan Januari Mhm awal, mhm dan sampai sekarang masih belum, mhm apa, belum bisa mhm. pulang ke sana lagi, kayak gitu. Nah, kupikir, kalau di Austria mungkin, jauh lebih aman makanya nggak dipulangkan ya? Iya menurutku itu cuman, negara Cina ya karena, Mhm, apa namanya, Covid sendiri kan waktu itu dari negara Cina, mungkin iya, Indonesia langsung, sigap ngambil-ngambil semua WNI-nya gitu, dipulangkan gitu mungkin. Karena di negara Eropa kan pikirnya nggak apa ya, nggak separah itu gitu, separah itu. mungkin itu yang diprioritaskan, mhm. Mhm. Kalau di sana sendiri perkembangan Covid gimana sih? Kayak atau semakin banyak kah? Atau malah justru udah kayak reda gitu? Sempat mereda, jadi, mmm, Maret sampai Juni itu kan gelombang 1. Mhm, Jadi waktu itu belum belum sampai ribuan sih, belum sampai ribuan kasus, cuman, tengahan tahun itu udah mulai normal lagi. Udah waktu malah turun sampai 20 kasus per hari. Tapi, mmm, baru November kemarin itu mulai gelombang 2 tuh mulai, meledak naik lagi lagi. gitu loh, mulai tinggi lagi. Jadi ini sekarang mhm, ini sekarang gelombang 2 sih, tapi udah mulai turun-turun lagi kok. Udah lebih kondusif lah ya. Mmm. Mhm Kalau di mhm. sana sendiri itu, pengaruh apa sih yang paling besar yang dirasain ketika COVID-19 nih? Kalau untuk aku sendiri ya, mmm, pengaruhnya yaitu yang biasanya kerja gitu, sekarang jadi, mmm, nggak kerja sama sekali selama berbulan-bulan gitu. Terus nggak bisa jalan juga, biasanya Mmm, pergi gitu dan sekarang lebih banyak di rumah kayak, ya gimana sih, bosen gitu ya, namanya lagi pandemi kan, iya. Itu lebih baik di rumah aja kan. ada rasa kayak, pengen pulang atau gimana gitu? Justru aku tuh sebenarnya bulan Oktober itu aku udah mau pulang, udah siap-siap Mmm, pengen rencana pulang gitu, cuman karena kondisinya di Indonesia masih belum, stabil ya. stabil gitu ya, terus jadi aku mengurungkan niat tahun depan gitu. Semoga cepet di Indonesia cepet Ya, kelar lah, cepet reda gitu. ya ini malah Indonesia kebetulan naik lagi dan sempet, apa ya, merah semua. Oh Emang ya? iya, emang Terus untuk bener-bener. di Ungaran Iya, ini kamu sekarang di mana? kebetulan kemarin nih ya, sebagai kayak cerita-cerita nih ya, Iya, kalau kemarin kan sempet ada yang kena 1, 2 orang. Ya, awalnya untuk Ungaran sendiri masih iya, zona hijau, kemudian ada yang satu kena langsung zona merah, ya kan. Jadi zona merah kebetulan di kabupaten itu masih, apa ya, masih zona hijau itu masih banyak banget, yang lain mungkin deket-deket Ungaran kayak, Ambarawa, Bawen, kayak gitu, itu udah kena zona yang, mhm, apa, oranye gitu, yang lain sisanya kuning. Dan kebetulan waktu awal pandemi itu yang ijo itu cuman daerah Tuntang, waktu itu, kebetulan. oke, Tapi mhm, setelah itu, udah,
mulai tambah banyak, akhirnya ya udah sampai sekarang masih merah terus. Nah, sampai sekarang kemarin kan sempat diuji coba ya untuk Mhm. anak-anak kayak anak SD atau SMP, itu tuh sempet kayak ujian di sekolah atau masa percobaan ke sekolah. Untuk yang SMP sendiri kayak masih, apa ya, aman-aman aja gitu. Kan anak SMP, datang ke sekolah mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya, gitu. Dia masih, aman, belum ada kejadian apapun. Tapi, setelah itu kemarin kalau nggak salah ya minggu lalu, itu anak SD, SD Sidomulyo 3 itu ada anak SD katanya yang kena, tertular dari orang tuanya. Kemudian waktu Oh, sekolah, nularin satu temennya, akhirnya sekolah diliburkan lagi sampai sekarang, kayak gitu. Ini mhm, memang masih bener-bener belum kondusif sih, apalagi kan kayak orang-orang itu udah terkurung di rumah udah lama ya. Jadi kayak gimana sih, mhm. kayak orang udah kayak bodo amat gitu. Nah gitu sih kalau di sini keadaannya masih belum benar-benar belum kondusif meskipun di mana-mana menerapkan apa, protokol kesehatan gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat itu banyak yang patuh atau yang tidak patuh? Di sana? Justru malah di sini banyak yang nggak patuh ya, kayak, pakai masker pun karena kan namanya Oke, juga orang Indonesia, kadang peraturan dibuat untuk dilanggar kan kalau mereka kayak gitu. Kalau kita di sini kayak gitu, mungkin masih banyak yang masih belum patuh protokol, masih orang kemarin kan lebaran tuh, lebaran kemarin itu malah, mhm. malah semua supermarket, swalayan itu rame banget dan itu sampai viral Oh di ya, mana-mana kan. iya aku sempat lihat Iya, sih kayaknya, heeh, mhm. Ya kalau di gitu. sana gimana tuh? Di sini sih mungkin banyak juga ya yang Mhm, ada sih segelintir segelintir orang yang, mmm, nggak patuh gitu, cuman, mmm, lebih banyakan yang patuh gitu loh. mhm. Kesadaran masyarakatnya tinggi gitu dan apa ya, menurutku masyarakat sama pemerintahnya tuh bisa, nyambung gitu loh. Kalau pemerintahnya bilang ini, masyarakatnya pasti langsung ngikutin gitu. Nah, kalau di Indonesia kan agak susah ya. Iya, Jadi ya susah, mhm. Terus kalau, waktu itu nih, ada nggak sih, kebijakan-kebijakan dari pemerintah ataupun kebijakan dari tempat kerja yang benar-benar merugikan diri sendiri, ada nggak sih? jadi di sini tuh walaupun pengangguran, misalkan kayak aku Mhm, sekarang, itu tetap, pemerintah tuh tetap membantu gitu loh, tetap ada lah. Jadi ya walaupun nggak ada kerjaan, tapi nggak menyengsarakan masyarakatnya gitu, tetap mhm. dibantu, ada sih Berarti bantuannya. ada kayak bantuan gitu ya, kayak bansos, Mhm, tetap ada? Oh. iya, mhm, tetap ada. Nah, untuk, ini sendiri nih, kan pekerjaan sekarang harus terhenti gitu ya. Berarti sekarang aktivitasnya ngapain nih? Apakah di rumah aja atau masih menunggu giliran job atau gimana? Iya, iya aku sebenarnya di rumah aja selama ini, udah berapa ya, 3 bulan dan udah 3 bulan di rumah aja. Makanya bosan banget karena paling kalau keluar juga paling sekitaran sini aja sama belanja gitu, jalan enggak deh kayak terus. Kalau job sebenarnya cuman kan sudah ada kontrak, cuman belum bisa gitu karena dari pemerintahnya. Mereka bilang kalau misalkan hotel itu nanti Januari baru bisa beroperasi, Kalau lockdown makanya sendiri sambil di kemarin, rumah aja. untuk lockdown sendiri kan kemarin sempat beberapa bulan ya itu. Nah, itu tuh ada nggak sih kayak
misal peraturan untuk orang yang mau keluar membeli sesuatu ke supermarket harus bergiliran atau gimana sih? Ada nggak peraturan kayak gitu? Harus bergiliran maksudnya? Misal kayak, aku sempat dengar di berita ya, ada di satu negara itu, dia sistemnya per blok di Mhm. dalam apa, per blok rumah itu, keluarnya, giliran gitu loh. Jadi misal kayak distrik satu keluarnya hari apa, Oke. distrik 2 keluarnya hari apa. Nah, kalau di sana ada nggak sih kayak gitu? Oh, oke. Kebetulan aku tuh tinggal di kota kecil, ya nggak sebegitu banyak. Jadi kalau untuk giliran-giliran gitu nggak ada sih di sini, Mmm, karena memang masyarakatnya sedikit. berarti, Mhm, normal nggak seperti ada. biasa, cuman dengan Biasa protokol aja, kesehatan. normal, Untuk sekarang, sampai mhm. sekarang gimana kondisi terakhir di sana? Kalau sekarang sih udah mulai masih banyak kasus, masih 2.000 kasus, cuman agak mereda soalnya dari bulan lalu pun itu udah 9.000-an kasus, Mmm, sekarang udah mulai nurun jadi 2.000. Jadi menurutku ya walaupun masih banyak tapi tetap udah kelihatan lah hasilnya karena lockdown ini. Mhm, berarti, sampai sekarang gitu. apakah masih lockdown atau enggak? Mmm, Kalau untuk apa ya, sekolah itu udah mulai 2 minggu yang lalu udah mulai sekolah offline lagi udah. berarti, Dan pekerjaan pekerjaan yang kamu lain selain, mmm, pariwisata, ya selain punyaku, selain hotel mhm, semuanya udah mulai, kerja, cuman hotel aja yang belum. berarti udah kembali normal seperti biasa ya? Mhm, eee, Mhm. ada nggak sih kayak Cuman kalau keraguan-raguan untuk mhm, turis itu belum, belum boleh masuk ya? untuk yang pariwisata belum belum, Di sana nih, setelah Covid kayak gini keadaannya, kan kalau di Indonesia banyak usaha yang anjlok, banyak banget, apa ya, kayak ekonomi bener-bener menurun karena kegiatan semua dibatasi. Nah, kalau di sana gimana tuh? Apakah menurun atau gimana? udah pasti menurun ya, soalnya kembali lagi karena di sini tuh juga banyak event-event biasanya. Kalau summer atau winter gitu kan, biasanya banyak event. Nah, di sini sekarang juga semuanya di-cancel kan pasti pasti kalau ekonomi semuanya pasti menurun sih. Mhm, dampaknya pasti sama. Kalau di sana, udah ada belum sih, udah pernah dengar belum sih kalau, di Austria sendiri kayak mau datengin vaksin kayak gitu? Udah pernah denger belum? Mmm, Iya, udah dengar sih vaksin, kalau kayak gitu kira-kira di kalau sini di juga sana ada kok, cuman udah apa, udah mau dijalanin apa belum? kayaknya iya sih. Aku dengar-dengar ya, cuman aku kan sekarang udah nggak begitu ngikutin berita soalnya udah kayak ya pusing gitu. Terus dengar-dengar sih iya, cuman mungkin mulai tahun depan deh kayaknya. Oke, mmm, kalau, di sini sendiri sih pasti masih ya. Kemarin ada berita untuk mendatangkan 1.000.000 vaksin kayak gitu-gitu. Itu kayak cukup ngeri karena, melihat berita dari Jepang kalau nggak salah, Jepang atau Korea, itu ada yang, percobaan nih, percobaan vaksin, malah Mhm, ada beberapa warga mhm. negara yang akhirnya kolaps karena, eee Oh divaksin ya? itu setelah masa percobaan. Makanya kan ketika denger ada vaksin itu kayak, aduh
beneran nggak sih, terpercaya nggak sih, masih ada keraguan-raguan pasti kan Iya, di mhm, masyarakat. mhm. Nah, untuk, kita sendiri pasti kayak takut, gimana-gimana gitu kan. Ya Eee, aku sendiri juga takut sih sebenarnya. nah, pasti selama di rumah aja kayak ngerasa sepi, ngerasa stres, mungkin kegiatannya yang harusnya berjalan seperti biasa harus seperti ini, kayak gitu. Itu, pernah nggak sih kayak ngerasa mungkin stres atau malah jadi kayak nggak fokus? Mmm, iya stres, cuman aku apa ya, cara menyiasatinya paling aku telepon sama teman-teman di Indonesia gitu. Mhm. Kalau iya video call kayak gini gitu, biar nggak ada teman ngobrol lah seenggaknya gitu, atau nggak ngapain gitu di rumah. Gitu aja mungkin dari aku, eee nanya-nanya, Mhm, ngobrol-ngobrolnya. Nah, terima kasih banget buat Mbak Pepi yang udah sama-sama. bersedia menjadi narasumber, di pertemuan kali ini. Nah, terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe.